Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang menyampaikan kerinduan kita di hadapan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 114. Mazmur pasal 114 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Mazmur 114 ayat yang pertama. Kejadian yang ajaib. Pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa asing bahasanya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami percaya semua karena pertolongan-Mu. Kami percaya semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Dalam anugerah-Mu, ya Tuhan Yesus, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam
hanya mau berlindung di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di dalam dekapan nama Yesus, kami aman, kami tenang, kami selamat karena Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Selamanya Kau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Yesus, amin. Tak akan pernah Ku lepaskan. Tak akan Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Kami katakan yang terutama. Yang terutama di hidupku. Tak akan Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan. Adakah pengharapan kita kepada Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita? Jika Rasul Paulus berkata, pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak mengecewakan. Sebab Roh yang Kudus itu telah mengaruniakan kasih karunia atas kita, supaya kita tetap menjadi percaya. Kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bawa hati kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan. Ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama berdoa dan menyerahkan ibadah kita, mari dengan segenap hati, iman, dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berkenan menuntun dan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang benar besar bagi hidup kami. Membawa menyerahkan seluruh pelayan mimbar yang melayani, multimedia soundman, Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa-Mu,
agar Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa di tengah pekerjaanmu. Terlebih jemaat Tuhan yang hadir diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau pulang dengan membawa sukacita benar dan besar daripada Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak. Haleluya. Mari berikan senyum satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Berikan senyummu satu dengan yang lain. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Betapa hebat Engkau, Yesus. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
1000 rembah ada di sisi kiri kita. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Bila Tuhan beserta kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada lawan kita. Ketika kita ada bersama di dalam Yesus. Amin. Beribu rembah di sini.
siapakah akan menjadi lawan kita. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kami merasakan mujizat demi mujizat Tuhan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mampu mengucap syukur, kami melihat bahwa kuasa Allah itu nyata, turun atas setiap kami, memberikan mujizatnya bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami terus berkatakan bahwa selamanya Tuhan, kami cinta Engkau ya Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kasih-Mu, untuk mujizat-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Rasakan Yesus, Yesus, Yesus.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Tuhan kami, sebab Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberi kesempatan kepada kami untuk kami mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Isi setiap ruangan hati, pikiran, perasaan kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa yang besar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ini Tuhan. Biarlah kami hanya menyaksikan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ruangan ini Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami terpusat hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan buka bersama kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membaca kitab Daniel pasal 3. Kita akan membaca saling bergantian dari ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca ayat-ayat ini saling bergantian. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membaca ayat genap dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Daniel pasal 3 ayat, kita akan mulai ayat 14 sampai ayat 30. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Kemudian
Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu betapa hebat mujizatnya. Betapa hebat mujizatnya. Mujizat, saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat adalah satu peristiwa atau kejadian yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat dilakukan oleh Allah dan atas otoritas Allah, kehendak Allah, dan juga waktu Tuhan. Mujizat adalah Tuhan yang melakukan sesuai dengan otoritasnya, kemauannya atau kehendaknya, dan waktu yang hanya Tuhan yang menentukan. Kemudian mujizat juga dapat berarti satu pernyataan akan kehadiran Tuhan. Pada saat mujizat terjadi, berarti di sana Tuhan hadir. Pada saat mujizat terjadi, berarti ada Tuhan di tempat itu. Kemudian definisi yang selanjutnya, mujizat adalah pernyataan akan kemuliaan Tuhan. Mengapa Tuhan mau melakukan mujizat? Karena kemuliaannya harus dinyatakan. Karena orang-orang harus menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah definisi-definisi yang kita pikirkan, definisi-definisi yang menjadi dasar di mana kita mengerti apa itu mujizat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, karena manusia itu penuh dengan keterbatasan, karena manusia sangat lemah, maka kita seringkali membutuhkan mujizat Tuhan. Kita seringkali mau Tuhan menyatakan mujizat pada saat kita mempunyai masalah, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita tidak bisa berpikir lagi, pada saat kita melihat tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan terbuka, jalannya semua buntu. Inilah yang mempengaruhi pemikiran manusia. Manusia hanya berpikir
sesuai dengan pengalaman kita. Biasanya seperti hal ini, hal kesulitan seperti ini tidak bisa kita selesaikan. Hanya mujizat Tuhan yang mampu menyelesaikan. Secara empiris, secara pengalaman kehidupan kita, itu mempengaruhi kepada kita. Seringkali pengalaman-pengalaman yang kita punya, kita mengatakan saya tidak bisa melakukan hal ini. Dan hal ini atau masalah ini tidak bisa terselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, manusia kita juga dipengaruhi bukan hanya dari pengalaman atau secara empiris, tetapi kita juga punya rasional. Kita punya akal pikiran, secara akal kita menilai, secara akal kita berpikir, secara akal kita menimbang-nimbang. Banyak orang tidak percaya akan mujizat. Karena akal logika yang berbicara, akal logika yang menguasai hati dan pikiran setiap manusia. Kemudian di samping itu juga orang sulit untuk percaya akan mujizat. Banyak orang yang tidak percaya mujizat karena mereka pikir satu permasalahan itu harus diuji dari waktu ke waktu. Satu permasalahan itu harus dibuat penelitian. Seperti misalnya sakit, tidak bisa kita mengatakan ini akan sembuh secara langsung. Otak manusia pasti berpikir, ini penyebabnya apa, ini obatnya apa, ini terapinya apa, dan lain sebagainya. Secara sistematis pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga hal-hal inilah yang sebenarnya kita butuh akan mujizat Tuhan. Sebenarnya kita butuh akan jamahan Tuhan. Sebenarnya kita butuh pernyataan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita lebih kuat, kita lebih keras, kita lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang telah saya jelaskan tadi atau yang telah kita renungkan bersama, bahwa manusia sangat kuat dipengaruhi oleh dunia ini. Minggu yang lalu kita belajar kalau kita percaya, kalau kita hidup itu karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi perasaan kita, sangat-sangat mempengaruhi perasaan kita. Hal yang mudah Bapak Ibu, kalau kita nonton TV, ada hal yang kita lihat horor, seram, pasti kita langsung menutup mata kita. Karena mata kita itu begitu bekerja kepada hati, perasaan kita takut. Kemudian ada yang cerita sedih yang kita lihat atau cerita sedih yang kita tonton, tidak terasa air mata kita keluar. Jadi apa yang kita lihat itu seringkali mempengaruhi emosi kita, seringkali mempengaruhi apa yang sudah kita pernah rasakan melalui pengalaman, melalui akal rasio kita, melalui secara sistematis pikiran kita. Ini harus diuji. Maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Nah, hal-hal inilah yang membuat seringkali kita sulit untuk mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita merenungkan mujizat Tuhan seperti pujian tadi katakan, sebenarnya kita setiap hari itu mengalami mujizat. Kita bangun, itu enggak ada orang yang bisa buat kita bangun tidur. Kita bernafas, itu luar biasa perbuatan Allah kita dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan sejak jemaat mula-mula, mereka yang hanya Tuhan Yesus dengan para murid kemudian mengabarkan Injil. Kalau kita melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan di mana-mana pada saat Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini, Dia membuat mujizat dan membuat jumlah orang percaya berlipat kali ganda. Bukan saja satu kota, kemudian satu negara, satu benua dan seluruh dunia. Ada orang yang percaya kepada Tuhan. Itu mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Mujizat yang bisa kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini.
gereja terus berkembang, Roh Kudus terus bekerja di atas setiap orang-orang yang percaya dan mau dipakai oleh Tuhan. Ini mujizat yang Tuhan nyatakan tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Mujizat akan terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Begitu luar biasa Tuhan memakai tiga orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk menyatakan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Firman Tuhan atau tema kita, betapa hebat mujizatnya. Karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita akan melihat ayat yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sudah dijelaskan hukuman yang akan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tidak mau sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah, dia sudah mengerti konsekuensi apa yang akan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perapian yang menyala-nyala sama dengan kematian. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, bukan hal yang gampang untuk dihadapi. Menghadapi api yang menyala-nyala, menghadapi kematian yang hanya ada di depan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat keberanian yang Tuhan berikan di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berani menghadapi ketakutan yang sampai di titik kematian. Semua kita akan sampai pada titik kematian, semua kita ada dalam permasalahan hidup. Tidak ada hidup kita yang tidak memiliki masalah. Semua ada dalam permasalahan hidup dan semua kita akan sampai kepada titik yang disebut kematian. Pada saat sakit tertentu yang kita tahu tidak ada obatnya, pada saat pandemi seperti ini yang meresahkan seluruh dunia, pada saat kita mengalami masalah demi masalah, kita membutuhkan keberanian bagaimana kita bisa melawan ketakutan yang ada pada diri kita, dari bagaimana kita bisa melawan segala intimidasi dunia ini. Apa yang kita lihat, pengalaman kita, kemudian rasio kita, kemudian secara sistematis pikiran kita, itu sangat mempengaruhi untuk kita tidak berani melawan ketakutan, tidak berani melawan kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Seringkali pada saat kami melayani orang ketakutan dengan sakit penyakit yang dia alami, tetapi kami hanya berkata, Bapak, Ibu,
Ini satu kenyataan memang yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus hadapi. Kita tidak bisa lari. Ada banyak orang mau bunuh diri. Ada banyak orang daripada mengalami sakit yang begitu sakit, lebih baik aku bunuh diri. Ada banyak orang mengatakan seperti itu karena keputusasaan, doa yang tidak dijawab-jawab, pengharapan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Mereka sampai kepada titik yang namanya putus asa. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar kepada Daniel yang dianugerahkan oleh Tuhan jiwa pemberani. Karena firman Tuhan juga mengatakan pada 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita harus melawan rasa takut yang ada di dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu hidup di dalam kebenaran. Yesaya 43 ayat 1, janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 1 dan 2 sudah diterima oleh bangsa Israel. Janji Tuhan secara terperinci, secara detail dinyatakan pada saat melewati air tidak akan dihanyutkan, pada saat melalui api tidak akan dihanguskan. Ini pernyataan yang Tuhan, ini janji yang Tuhan nyatakan pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi ujian, pencobaan yang ada di depannya. Janji Tuhan itu jelas, janji Tuhan itu pasti. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, perlindungan Tuhan itu pasti. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, hal yang pertama kita melihat bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego berani melawan ketakutan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego juga tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan dia katakan, kalau Tuhan tidak menolongku, aku tetap tidak akan menyembah dewa yang engkau buat itu. Enggak ragu-ragu sama sekali sedikit pun. Kalaupun dia harus mati, tetap hati, pikiran, rohnya akan menyembah kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan memperlengkapi kita sebagai orang-orang yang punya jiwa yang teguh, jiwa pemberani dan juga jiwa penakluk. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya akan ulangi Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita bersyukur karena Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, mempunyai jiwa pemberani, mempunyai jiwa yang teguh dan tidak ragu-ragu, memberikan kepada kita jiwa penakluk. Kita akan melawan setiap musuh-musuh yang datang kepada kita, yaitu penguasa-penguasa di udara, iblis dan roh-roh jahat yang selalu menggodai kita. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup dalam kenyataan, kita hidup dalam realitas. Seringkali Tuhan izinkan ada hal-hal yang membuat kita kecil hati, membuat kita down, membuat kita tidak berdaya. Seringkali kita mengalami mungkin perpisahan dengan orang yang dikasihi.
Ya, kemarin kami kunjungan ke Ibu Eni Goge, ternyata tanggal 7 Juni orang tuanya meninggal. Hari Senin Selasa masih sampai Rabu masih ke bank, jalan seperti biasa dengan usia 67 tahun, tapi tiba-tiba hari Minggu dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak punya kontak kita, tapi dia kemudian datang ke gereja karena apa? Dalam Alkitab ibunya ada uang di amplop yang dia katakan ini perpuluhan ibu buat gereja, kemudian dibawa ke gereja dan dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, ada perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, ada sakit penyakit yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, ada sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita, kemudian seringkali mungkin ada kegagalan, ada kehancuran yang kita alami. Ini Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Bisakah kita mempelajari melalui Sadrak, Mesak dan Abednego yang mempunyai jiwa pemberani, yang mempunyai jiwa yang teguh, dan mempunyai jiwa yang bisa menaklukkan setiap ketakutan, tantangan di saat dia beriman kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita juga akan melihat pada bagian yang selanjutnya, selain Sadrak, Mesak dan Abednego mempunyai keteguhan, kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia juga tidak kompromi. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak kompromi dengan apa yang dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar. Saya berpikir sebenarnya Sadrak, Mesak dan Abednego bisa saja berkata, kalau dia mau kompromi, bisa saja dia berkata, oke Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Tapi sekarang supaya aku tidak dibakar, dinyala api, aku akan bersujud. Aku akan bersujud kepada patung itu, tetapi hatiku tetap untuk Tuhan. Bisa saja Sadrak dan Abednego mempunyai kompromi yang demikian. Kemudian hal yang kedua yang bisa Sadrak dan Mesak dan Abednego pikirkan, Tuhan, daripada aku mati di nyala api itu, aku akan sujud menyembah kepada dewa yang Nebukadnezar buat. Dia berpikir Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu membersihkan setiap dosa kita yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju dan seperti bulu domba. Bisa saja Sadrak, Mesak dan Abednego punya kompromi hati kepada Tuhan demikian. Enggak apa-apa, nanti aku minta maaf. Setelah aku sujud, aku selamat dari nyala api, kemudian aku akan minta maaf kepada Tuhan. Ini kompromi yang bisa dibuat oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, masakan Tuhan itu tidak mengasihi aku? Masakan Tuhan itu mati konyol, mengizinkan saya untuk mati konyol di perapian yang disediakan bagi setiap orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Bisa saja Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan hal ini, aku kan anak Tuhan, masa aku harus mati di dalam perapian. Banyak alasan-alasan, banyak kompromi yang seringkali bisa timbul di hati manusia. Banyak sekali banyak sekali sesuatu yang dipikirkan di belakang kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memakai topeng, kita memakai sesuatu yang menyamarkan diri kita sendiri.
kita tidak teguh, kita tidak tegas, kita kompromi dengan hal-hal yang ada di depan kita. Ini bahaya yang menjadi tantangan di saat Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan mau menyatakan kuasa yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saat kita kompromi, saat kita mulai tawar-tawaran dengan Tuhan. Hal ini bisa Sadrak, Mesak, Abednego lakukan. Saat ini bisa sekali mereka dengan cepat ambil keputusan. Aku tetap menyembah tapi hatiku kepada Tuhan. Aku menyembah tetapi nanti aku mau minta maaf kepada Tuhan. Aku mau menyembah karena masakan anak Tuhan dibiarkan mati dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita merenungkan seringkali iblis itu membuat pikiran kita berputar-putar. Seringkali membuat hati kita, perasaan kita itu sedemikian rupa sehingga sama sekali kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan, tidak lagi percaya akan mujizat Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita melihat betapa Tuhan itu sanggup memberikan kemampuan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego untuk tidak kompromi. Karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran. Pada pasal yang pertama dinyatakan bahwa pemuda-pemuda ini, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak menajiskan diri mereka dengan makanan raja, minuman-minuman yang memabukkan dan lain sebagainya yang mencemarkan tubuh mereka. Mereka ambil keputusan, mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mujizat terjadi karena mereka berdiri senantiasa atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Mengapa dikatakan betapa hebat mujizat Tuhan. Kita akan melihat pasal yang keempat. Kita akan melihat dan membaca Daniel pasal 4 ayat yang ketiga. Mari bersama-sama. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Di sini dinyatakan betapa hebat tanda-tandanya, betapa besar kuasanya dinyatakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat pada ayat yang pertama pasal yang ketiga itu, di situ dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Pada saat itu dia mau memamerkan, dia mau memperlihatkan, inilah karyaku. Patung dari emas yang tingginya sekian dan lebarnya sekian. Semua orang pemimpin-pemimpin negara dipanggil untuk menyaksikan betapa hebatnya dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, setelah kita membaca, setelah kita melihat, mengikuti riwayat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego dimenangkan oleh Tuhan, mujizat dinyatakan kepada mereka, kita melihat di situ juga pada saat yang sama, pada saat Nebukadnezar menyatakan deklarasi akan kemuliaannya mendirikan dewa, pada saat itu juga, pada titik itu juga Tuhan nyatakan betapa hebat dan luar biasa Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Pada ayat yang ke-40, pada ayat 44 dikatakan bahwa
Ya, ayat 47, berkatalah raja kepada ayat yang ke-28 pasal 3, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego yang mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pada saat yang sama Tuhan menghancurkan setiap kesombongan dari orang-orang di Babel pada saat itu yang menyembah dewa Nebukadnezar, dan dinyatakan bahwa Allah Sadrak dan Abednego itu Allah yang juga dipuji oleh Raja Nebukadnezar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat mereka semua melihat, kalau Bapak Ibu baca, mereka semua melihat keajaiban ini. Dan dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menghina raja atau Allah daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka akan dipenggal kepalanya. Pada titik yang sama Tuhan bisa menghancurkan kesombongan dari Raja Nebukadnezar dengan kebenaran, kemuliaan, kedahsyatan yang Tuhan miliki atas mujizat yang sudah dilakukan pada Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu sudah yang Tuhan kasihi, kita harus menyadari mujizat ada di dalam api, mujizat ada tidak di luar api. Mujizat terjadi pada saat kita masuk, Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam api. Biarlah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, atau apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita mau menghadapi hari-hari di depan kita, pandemi belum selesai, kita masih mau menghadapi hal-hal yang Tuhan izinkan di depan. Mari kita akan punya jiwa pemberani, kita mempunyai jiwa yang teguh, tidak goyah. Kita mempunyai jiwa penakluk akan setiap musuh kita, karena Allah kita besar, karena Allah kita dahsyat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Tuhan, kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus, kami percaya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu oh,
kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar. Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Kami percaya Engkau Tuhan. Bukan karena Haleluya. kekuatan, Haleluya namun Yesus. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Nyata di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami percaya kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ajar kami punya iman yang tidak ragu-ragu. Ajar kami punya iman yang teguh Tuhan. Ajar kami menjadi seorang pemberani di hadapan Tuhan. Sebab Engkau bukan memberikan roh ketakutan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau memberikan jiwa penakluk akan musuh-musuh kami ya Bapa, yang akan menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tolong Tuhan, kami percaya mujizat itu masih ada sampai saat ini. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan izinkan, sakit penyakit sekalipun, kami percaya semua itu tidak berasal dari Tuhan. Kami percaya Engkau pembebas kami. Kami percaya Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk tidak kompromi sedikit pun kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Mari Bapa di surga, Engkau memberkati, memimpin, memberikan kemampuan kepada kami menghadapi hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan mujizat demi mujizat, berkat demi berkat kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami yakin dan percaya kami semua anak-anak Tuhan mempunyai hak yang sama seperti pemuda-pemuda yang kami renungkan. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk firman Tuhan pada hari ini, untuk ibadah yang sudah berjalan. Kita diingatkan betapa hebat mujizat Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya waktu, dan Dia punya tujuan. Tapi kita sadar, kita ingat, kadangkala kita berpikir bahwa mujizat itu kadangkala kita bisa atur dengan pikiran kita. Kita bisa ukur dengan apa yang jadi keinginan kita. Tetapi kita yakin dan percaya belajar melalui Sadrak, Mesak dan Abednego. Sampai berkata, jika Tuhan tidak menolong pun bukan berarti aku harus menyembah kepada Dewa Nebukadnezar. Sekalipun secara mata, bagaimana patung itu tingginya hampir 7 meter, lebarnya hampir 3 meter. Tapi Tuhan yang dipercayai Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan mata yang dilihat, pikiran yang dipikir, karena Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Hari ini kita ada di tempat ini, itu ada karena mujizat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan baik, Tuhan hidup, dan Tuhan bisa diandalkan, dan itu ada mujizat yang terbesar. Ketika kita percaya itu,
maka ketakutan itu akan dijauhkan. Maka segala hal kompromi dengan dosa itu akan dipatahkan. Dan kita akan tetap berjalan di dalam apa yang menjadi keyakinan kita kepada Tuhan. Iya, bersyukur untuk ibadah hari ini yang sudah berjalan. Terima kasih untuk Bu Lena yang sudah menyampaikan firman, pelayan mimbar, dan semua multimedia, soundman yang sudah berjuang untuk pelayanan pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan, ketekunan Bapak Ibu Saudara sekalian semua di tengah-tengah kita. Bersyukur pagi ini Bapak Ibu Helbert ada di tengah-tengah kita, Pak. Senang bisa bersama-sama untuk ada dalam ibadah. Saudara terkasih dalam Tuhan, nanti ibadah yang kedua jam 8 dan yang ketiga jam 5 sore, jam 11 juga ada ibadah nanti di Pos PI Harjosari. Saya pikir itu pengumuman, minggu ini masih belum ada kegiatan yang rutin berkenaan dengan PRT dan yang lain masih ditiadakan. Nanti kita akan melihat situasi yang lebih baik dan kondusif, semua bisa berjalan dengan baik. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang ada. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung. Tuhan memberkati kami melalui firman. Tuhan berkati hamba-Mu, Bu Lena yang sudah menyampaikan firman, kiranya kebenaran yang akan menghidupinya, membangun iman, pengharapan, betapa hebat mujizat Tuhan itu. Kami juga teringat untuk keluarga, untuk Ibu Susanto yang ada di Bandung, Tuhan memberkati untuk rencana kembali ke Ungaran, perjalanan dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Mas Miko yang sebentar juga akan ke Gresik, Tuhan juga menolong untuk perjalanan ke Gresik dengan segala pimpinan dan kemurahan Tuhan, urusan pekerjaan Tuhan memberkati dengan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Helbert, kita semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan, bahkan pergumulan. Bahkan Tuhan rencana kembali ke pemahaman, Tuhan juga menyertai dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga, khusus untuk Ibu Eni, jika beberapa waktu yang lalu untuk ibunya telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan menghiburkan, kuatkan untuk Ibu Eni, jadi berkat bagi keluarga besar, lebih bagi keluarganya, bagi anak, suami, dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami teringat juga untuk seorang bapak yang berbaring sakit, untuk Pak Agus yang ada di Semarang di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, anugerah Tuhan turun. Tuhan memberkati segala anugerah, kekuatan jiwa roh, membangun anugerah, mendatangkan mujizat yang dalam kehidupannya. Membawa menyerahkan untuk ibadah nanti jam 8, ibadah jam 11 di Pos PI Harjosari, ibadah nanti sore jam 5 dan ibadah di Pos PI Gedek dan juga Bandungan. Dalam tangan-Mu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Mari jemaat, kita tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa hari, minggu, bulan, tahun, selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas bumi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut keberjian. Mari jemaat bersama-sama menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga Shalom, Shalom, diberkatilah kau sekarang. Biar berkat yang daripada Bapa turun menyertai setiap kita semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Apabila setiap perbuatan tanganmu, hidupmu, apa yang kau buat hari, minggu, tahun, di dalam anugerah Tuhan,
Kasih setia Tuhan luar biasa. Mujizatnya hebat atas kita. Haleluya. Oh. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.